Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Andi Rahmat di mata pelajaran seni budaya kelas 11. Dan di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas di pertemuan yang pertama lalu. Oke, langsung saja ya. Di sini saya akan memberikan materi lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang menggambar menggunakan teknik deformasi dan distorsi dalam objek wayang. Nah, di sini ada dua kan. Nanti saya akan menyampaikan materi dulu, baru saya akan memberikan contoh. Oke. Yang pertama kita bahas adalah wayang. Dan nanti juga kita membahas teknik gambarnya. Nah, di sini ada pengertian dan tokoh. Kita masuk ke pengertian dulu. Nah, pengertian wayang kulit. Di sini kenapa kok saya menjadikan contohnya wayang kulit, bukan wayang golek atau apalah itu wayang. Nah, di sini karena kita akan lebih mudah kita menggambar, mengimprovisasi, mengilustrasikan gambar wayang kulit. Yaitu saya akan menjelaskan singkat soal wayang kulit. Di sini teman-teman juga bisa membaca sendiri ya. Nah, pada intinya wayang kulit adalah pertunjukan yang dikatakan sebagai kesenian tradisional yang paripurna, karena di dalamnya terkandung seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, dan seni pahat. Wayang kulit juga merupakan media yang efektif untuk penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, serta pemahaman filsafat. Nah, wayang biasanya dimainkan oleh satu dalang atau lebih. Dalang sendiri tahu kan teman-teman, dalang adalah orang yang menggerakkan wayang dan menceritakan jalan cerita serta membuat seolah wayang tersebut berbicara. Oke, mungkin itu saja pengertian dari wayang secara singkat, dan kita masuk ke dalam tokoh yang akan kita jadikan referensi menggambar di materi kali ini. Nah, tokoh tersebut adalah Semar. Jika ada yang bertanya, Mas, kenapa sih harus Semar? Nah, di sini akan saya ceritakan, saya jelaskan, sampaikan juga kepada teman-teman ada ketertarikan tersendiri tentang Semar. Nah, dalam naskah Purwacarita dikisahkan Sanghyang Tunggal menikah dengan Dewi Rekatawati, putri dari Sanghyang Rekatatama. Dan dari perkawinan tersebut lahirlah sebuah telur yang bercahaya. Dari telur tersebut, Sanghyang Tunggal dengan perasaan kesal membantinglah telur itu sehingga pecah menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bagian cangkang, bagian putih telur, dan yang terakhir bagian kuning telur. Dan ketiganya menjelma menjadi laki-laki. Yang pertama yang berasal dari cangkang adalah diberi nama Antaga atau bisa disebut Taga, dan yang kedua yang berasal dari putih telur itu diberi nama Ismaya, Batara Ismaya, atau bisa disebut dengan Semar. Dan yang ketiga itu berasal dari kuning telur diberi nama Manikmaya, atau kita bisa sebut dengan nama lain Batara Guru. Oke, kita lanjut next. Dan di dalam tokoh pewayangan Semar sendiri, Semar selalu disertai dengan anak-anaknya. Anak-anak Semar tersebut bukanlah dari anak kandung Semar sendiri, yaitu ada Gareng, Petruk, dan Bagong. Ketiganya adalah anak angkat dari Semar. Dan di sini Gareng adalah putra seorang pendeta yang mengalami kutukan dan terbebas oleh Semar. Petruk adalah seorang putra raja dari bangsa Gandharwa. Sementara Bagong itu tercipta dari bayangan Semar berkat sabda sakti Resi Manumanasa. Dan di sini Semar juga dijuluki Badranaya. Apa sih Badranaya? Badra adalah rembulan dan Naya adalah wajah. Atau bisa disebut juga Nayantaka. Naya adalah wajah dan Taka adalah pucat. Nah, keduanya itu menyimbolkan bahwa Semar memiliki watak rembulan dan figur yang tidak mengumbar hawa nafsu. Dan Semar itu adalah lambang gelap gulita, lambang misteri, ketidaktahuan mutlak yang dalam beberapa ajaran mistik sering disebut ketidaktahuan kita mengenai Tuhan. Karena Tuhan bersifat paradoks, tapi kita harus mempercayainya. Oke, next. Yang terakhir adalah Semar. Ini adalah ketertarikan sendiri di tokoh yang Semar. Semar juga representasi dari rakyat jelata. Bahkan Semar sendiri lebih menghormati rakyat jelata daripada para dewa.
peran Semar sendiri adalah sebagai peran pelayan, juga penasihat Ksatria Pandawa, tempatnya di bawah, tertindas, dan mendapat ketidakadilan. Untuk itu, Semar dijadikan seorang panutan dengan alasan membela rakyat jelata yang mengalami kesengsaraan. Tapi, mereka juga harus berani menyuarakan kebenaran, agar para penguasa tidak menjalankan kewajibannya dengan salah. Dan sampai pada akhirnya, dalam cerita Mahabharata, Semar bersama Pandawa dapat mengalahkan keangkuhan serta keserakahan para Kurawa dalam perang Mahabharata di Kurusetra. Oke, itulah sejarah singkat dan cerita singkat tentang Semar yang akan kita jadikan objek gambar. Karena sudah membahas tentang wayang, kita akan masuk ke teknik gambar. Oke, di sini ada dua teknik yang akan kita gunakan nanti, teman-teman. Di pertemuan yang selanjutnya sampai pertemuan yang terakhir, pertemuan 5, kita akan mencoba menggambar dengan menggunakan teknik deformasi dan distorsi. Nah, kita akan mengulas satu-satu, apa sih teknik deformasi dan distorsi. Oke, ini adalah teknik deformasi. Teknik deformasi adalah cara menggambar yang mengubah bentuk asli dari sumber dengan melihat objek dari berbagai arah yang menyederhanakan struktur maupun proporsi. Bentuk aslinya menjadi sesuatu yang baru dan kesan karyanya lebih terlihat sederhana. Nah, jadi pada intinya di teknik deformasi ini kita akan menggambar Semar itu lebih sederhana, tapi juga tidak mengubah bentuk aslinya. Kalau dalam dunia desain komunikasi visual DKV bisa disebut dengan tribal vektor hasil dari gambarnya tersebut. Dan di sini deformasi adalah lawan dari stilasi yang merupakan pengurangan suatu gambar dari aslinya tetapi tetap memperlihatkan bentuk asli dari yang digambar atau yang diukir. Seperti itu ya teman-teman. Itu adalah sebuah penjelasan singkat tentang deformasi. Nanti kalau teman-teman juga ada pertanyaan terkait ini, bisa teman-teman tanyakan ke aplikasi yang sudah biasa kita jadikan bahan diskusi. Dan yang selanjutnya adalah teknik distorsi. Teknik distorsi adalah cara menggambar dengan mengubah bentuk asli dari sumber atau melihat objek dari berbagai arah dengan melebih-lebihkan struktur dan perubahan bentuk yang digambar. Kalau di deformasi tadi, kita menyederhanakan gambar. Dan di sini adalah kebalikannya, ya tidak kebalikannya sih. Tapi distorsi sendiri adalah kita malah melebih-lebihkan struktur perubahan bentuk yang digambar. Teman-teman nanti bisa memberikan efek atau memberikan variasi sebuah aksen di suatu bagian-bagian tertentu, sehingga pada gambar-gambar tersebut benda yang ingin digambar akan bagus sehingga dapat kelihatan menarik. Dan kecenderungan karya dalam bentuk terdistorsi dapat dilihat pada karya-karya jenis dekoratif, surrealis, raw art, dan kontemporer. Jadi itu teman-teman pengertian dari teknik distorsi. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh gambar. Contoh gambar deformasi. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri nih. Ini adalah contoh gambar deformasi. Jadi seperti ini. Dari kupu-kupu realis menjadi simbol seperti ini. Juga ini. Nah, ini bentuk dari elang yang dibuat sedemikian rupa. Tapi nanti teman-teman bisa lebih kreatif lagi untuk membuatnya. Jadi tidak harus sesuai dengan contoh yang sudah saya berikan. Nanti kita juga saling berkonsultasi soal karya yang akan kita buat untuk pertemuan selanjutnya. Ini contoh gambar dari distorsi, dari gambar rusa terdistorsi sebagai gambar yang seperti ini. Nah, kalau kalian masih kurang dalam referensi contoh gambar, kalian bisa mencari referensi lain di Google ataupun di artikel-artikel yang lain. Banyak tentang pengertian dari teknik seni deformasi dan distorsi. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini terkait dengan materi menggambar menggunakan teknik deformasi dan distorsi. Saya harap nanti teman-teman juga paham dengan apa yang sudah saya sampaikan, dan jika saya ulangi lagi, jika ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan langsung di aplikasi yang kita gunakan untuk pembelajaran, yaitu Gezala. Oke.
cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.